siang para mahasiswa Business Engineering. Kelas LA73. Ya. Hari ini kita lanjutkan topik yang belum kita bahas, yaitu polar koordinat. Ya. Polar koordinat. Jadi ini ada ini berarti sharing jalan ya. Ini sedang record. Halo. Jadi polar koordinat itu modernnya radius, koma, theta, ya. Radius, koma, theta. Kalau Cartesian kan, kalau koordinat Cartesian, koordinat Cartesius, halo, koordinat Cartesius itu adalah X, Y, ya kan? X, Y. Sedangkan koordinat polar atau polar coordinates itu ada R, theta. Ya. Jelas ya? Biasa kan? Koordinat Cartesius X, Y. Sedangkan koordinat polar atau polar coordinates itu R, theta. Jelas ya? Kalau dalam persamaan lingkaran kan biasanya persamaan apa? Persamaan lingkaran pusat. Ya, pusat O 0,0 dan radius atau jari ya, radius sama dengan R itu adalah X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, ya nak? Ini sudah pernah kita bahas sebetulnya. Halo, ya kan? Gimana kalau kita cari ini ya? Ini dikorakan X kuadrat adalah R kuadrat kali cos kuadrat theta, enak. Korakkan kiri dan kanan, demikian enggak yang Y sama R sin theta, kiri dikorakan Y kuadrat, kanan dikorakan R kuadrat kali sin kuadrat theta. Kalau ini dijumlahkan, X kuadrat tambah Y kuadrat adalah, karena yang samanya adalah R kuadrat boleh keluar enggak? Halo? R kuadrat tambah kali cos kuadrat theta ditambah R kuadrat kali sin kuadrat theta, dikeluarkan R kuadrat ini apa tinggal? Cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta ya. Di mana nilainya adalah berapa? Cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya O0,0 dan radiusnya jarinya adalah R. Jelas? Gitu ya. Ini yang disebut juga X dengan R cos theta, Y R sin theta, theta-nya dengan T, itu disebut persamaan parameter. Dengan T adalah parameternya, atau theta-nya parameternya juga bisa. Ya. Jelas? Ini adalah persamaan parameter. Ya. Sudah ini persamaan parameter atau parametric equation ya. Parametric equation itu persamaan parameter. Apa ya? Pak Johan, maaf saya lagi ngajar di ASO. Sorry Pak Johan. Oke, terus ada pertanyaan apa tadi? Kalau X pasti cos, kalau Y pasti sin ya. Tapi enggak selalu persamaannya gini ya. Persamaan lingkaran itu kan macam-macam. Ya kan? Persamaan lingkaran minggu lalu kan salah saya bahas itu. Coba Anda lihat.
Ada yang pusatnya H, K kemarin enggak? Ada kan? Coba saya kasih tunjuk Anda nih. Minggu lalu kita sudah bahas report yang 30 Maret tahun ini ya. Nah, ini minggu lalu setelah latihan soal-soal kalau salah ya. Nah, ini samaan parameter. Nah, ini yang kemarin yang pusatnya ini O0,0, dia jarinya 1. Ya, nak? Kemudian yang ini adalah pusatnya adalah H, K, dia jari radiusnya R. Ya kan? Yaitu X min H pangkat 2 tambah Y min K pangkat 2 sama R kuadrat. Ya kan? Minggu lalu ini apa adalah whiteboard atau PowerPoint yang minggu yang lalu, ya, minggu yang terakhir ya. Jelas sampai sini, ya. Di persamaan lingkaran itu ada yang pusat, selalu X dengan R cos theta itu yang pusatnya O0,0 dari radiusnya R, ya. Oke. Kemudian kita masuk lagi yang tadi. Nah, mengapa? Karena kalau Anda lihat di sini kan dalam apa? Sumbu koordinat ini O 0,0. Kalau ini adalah radiusnya R, ya kan? Ini adalah sumbu X, sumbu Y, ya kan? Kalau ini adalah X, ini adalah Y, maka segitiga siku-siku ini, ingat enggak? Segitiga siku-siku ini, itu yang kita dapat tadi itu. Pusatnya O0,0 itu adalah, kan sebetulnya rumus cos theta adalah X per R. Betul enggak? Itu datang dari sana kan? Kan rumusnya cos X per R kan? Nah, jika ini kali silang, apa yang terjadi? Kalau sekali silang, jadilah apa? X adalah R cos theta. Dan sin itu apa? Sin itu adalah Y per R. Ini tergantung gambarnya ya. Ini nak pusatnya, pusat lingkarannya. Kalau pusatnya tadi H, K atau pusatnya adalah A, B, ya kan? Lain lagi kan? Nah, ini menjadi apa? Kalau dikali silang, apa dia ini? Ini jadinya adalah Y berapa? Y adalah R kali sin theta. Itu yang tadi kan saya tunjukkan. Jelas. Tapi kalau pusatnya, misalnya pusatnya itu adalah di sini misalnya, terus ini adalah jarinya sama panjang. Nah, lingkarannya adalah ini. Ya, ini tidak begitu bagus gambarnya. Nah, ini pusatnya misalnya sini adalah A, B. Ini pusatnya A, B. Dia jarinya R. Ini R sama panjang. Maka persamaan lingkaran apa? Persamaan lingkaran pusatnya A, B. Radius R ya. Jadi X min A kurung kuadrat ditambah Y min B kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Benar? Halo? Paham nggak maksudnya? Ini kan Anda sudah belajar di SMA kan? Benar nggak? Ini adalah persamaan kartesius. Kalau kita jadikan polar gimana? Halo? Kalau jadi yang polar apa? Oke, kita lihat sini ya. Saya ulang lagi. Jadi persamaan lingkarannya adalah X min A
kurung kuadrat ditambah Y min B kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat ini kan kali 1 sebetulnya. Kan supaya dapat cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1 kan. Maka ini adalah X min A kurung kuadrat ditambah Y min B kurung kuadrat adalah R kuadrat kali 1. Nah, 1 itu apa? 1 itu adalah cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Itu T. Theta-nya di T. T adalah parameter. Di sini theta-nya parameter. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di ini, hubungannya apa? Halo? Kalau dikalikan, ini X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan apa? R kuadrat kali cos kuadrat theta ditambah R kuadrat kali sin kuadrat theta. Nah, mengapa cos? Karena X itu hubungan sama cos, Y hubungan dengan sin tadi kan. Nah, sehingga hubungannya apa? Yang X-nya berhubungan dengan cos, sedangkan Y-nya berhubungan dengan sin. Nah, itu dibikin sama dengan berarti X min A kurung kuadrat sama dengan R kuadrat kali cos kuadrat theta. Sehingga apa? Berapa X min A? Angka 2-nya hilang semua kan, diakarkan kiri kanan. Jadi apa nih? R kali cos theta. Betul enggak? Angka 2 hilang semua enggak? Kalau diakarkan. Sehingga berapa? X sama dengan apa? Min A-nya pindah. A tambah R cos theta. Jelas? Ini X-nya. Begitu juga yang Y-nya. Y-nya Y min B kurung kuadrat adalah R kuadrat kali sin kuadrat theta. Sehingga Y min B-nya sama dengan apa? Kalau diakarkan dua-dua kiri kanan, akar dari pangkat 2 tinggal Y min B. Kalau yang kanan, pangkat 2-nya hilang. Ya, diakarkan. R kali sin theta. Betul enggak? Sehingga Y berapa? Min B-nya dipindahkan. Jadi plus B tambah R sin theta. Ini yang pusatnya adalah apa? X sama dengan A plus R cos theta. Y sama dengan B plus R sin theta. Ini adalah persamaan parameter dari persamaan lingkaran yang pusatnya A, B dan radiusnya sama dengan R. Jelas? Yang minggu lalu contohnya H, K. Ini sampai A, B. Sama enggak? Sama ya? Jelas? Oke. Itu maksudnya ya. Jadi X pasti berhubungan dengan cos, Y pasti berhubungan dengan sin. Tapi bentuknya bisa berubah-ubah tergantung pusat lingkarannya. Jelas, Saudara Brian? Oke. Nah, kita teruskan ya. Nah, ada soal plot the points whose polar coordinate are given. Jadi maksudnya dari bentuk ya. Atau gini lah, kalau diketahui misalnya 3 koordinatnya adalah 1,5 pi per 4 ya, 5 pi per 4. Nah, ini koordinat kartesius nih. Ini adalah koordinat kartesius. Bagaimanakah kita ubah menjadi koordinat polar atau polar coordinates? Bahasa Inggris maksud saya terbalik ya. Koordinat polar ya, polar coordinates. Natnya NATE kan, nat pakai S belakang. Nah, ini kita ubah menjadi apa? Berarti ini menjadi apa? R, theta. Sedang ini apa nih?
Halo, ini adalah XY nih. Halo? Sorry, ini justru koordinat polar, sorry. Ini R, theta. Atau ini saya salah. Bentar ya. Ini adalah R, theta. Ya, ini R, sorry. R, theta. Ditanya, jadi ini koordinat apa nih? Ini adalah koordinat polar. Ya, ini koordinat polar. Karena radius dan koma sudut ya. Polar. Diubah jadi kartesius. Gimana? Berarti menjadi S, Y enggak? Ya kan? Ini R-nya. Berarti sini R-nya 1, θ-nya adalah 5pi/4. Nah, dari sini apa yang Anda cari dulu? X adalah, kalau pakai yang biasa kan, X adalah R cos θ. Ya kan? Berarti kita masukkan R-nya adalah 1, kosinus dari 5pi/4. Berapa tuh? Halo? Ini X, berarti 1, ya. Ini 1 tetap hilang kosinus 5pi/4. 5pi/4 itu berapa tuh? 1/4 pi ya. 5 bagi 4, 1/4 enggak? Nggak pakai derajat deh. Kalau ragu kosinus, ini kan artinya 5/4 kali 180 derajat. Berapa tuh? Nah, ini coret ini adalah 44, 16, 45. 225 ya? 225 derajat. Nah, ini kosinus dari 225 derajat. Di koran berapa itu? Halo? Ini koran 3 anak nih. Koran 3 bentuk sudutnya apa? Halo? Koran 1, koran 2, koran 3, koran 4. Koran 1 alfa, koran kedua 180 derajat min alfa, koran ketiga 180 derajat tambah alfa, koran keempat 360 derajat min alfa kan. Nah, berarti ini adalah 360 derajat di koran ketiga, sorry. Koran ketiga 180 tambah dari koran ketiga ini kan. Koran ketiga berarti 180 derajat tambah berapa? Sama dengan 225 tambah berapa? Tambah berapa? 45 enggak? 180 tambah 45 225 enggak? So, ya, ini alfanya. Nah, ini harusnya untuk kosinus atau sekan sama ya. Tandanya apa? Ingat sin tan cos. Sin di sini plus, ya enggak? Sin tan cos. Ini sin tan cos. Ini yang positif ya. Nah, berarti kalau ini kosinus, positifnya di sini enggak? Ya, sin tan cos. Berarti daerah sini min enggak nih? Min. Kurang ketiga apa? Min. Berarti ini hasilnya adalah min kosinus 45. Berarti ini min setengah akar 2. Ya. Jelas? Itu X-nya. Sekarang Y-nya berapa? Sama. Y adalah sinus, Y adalah R, R sin theta. Ya, dari rumus cos dan sin. R-nya 1, sinus dari 5pi/4 sama. Berarti ini adalah Y adalah sin dari 1 kan kali ini sin. 5pi/4 adalah 225. Sama ya.
Berarti sama dengan sinus dari 180 derajat tambah 45 derajat. Berarti sama dengan sin dikurang ketiga apa? Nggak, sin tan cos dari. Sin tan cos. Sin tan cos. Sin positifnya. Ini kurang ketiga sin negatif. Betul nggak? Mungkin tandanya ini sin. Positifnya 1,2 ya kan? Sin ini sin kan? 1,2, yang lainnya min. Kurang ketiga adalah min. Berarti sini hasilnya min sin alfa. Ya. Alfanya adalah 45 derajat. Min setengah akar 2. Sama. Terus sudut 45 kan cos mesin sama enggak? Sehingga ini dapatnya apa sini? Halo? Untuk koordinat kartesiusnya adalah min setengah akar 2, min setengah akar 2. Ini adalah koordinat kartesius atau kartesian. Sudah jelas? Anda mengerti ya? Bolak-baliknya jadi bisa dari polar ke kartesius, kartesius ke polar. Do you understand so far? Jelas? Oke. Ya itu bisa digambarkan apa ya? Kemudian tadi ya sama sudah dijelaskan. Kemudian berlaku rumus juga radiusnya berapa? Bisa kita cari kan? Kalau kebalikannya, sekarang kita balik coba. Kalau kita balik, kita tahunya koordinat. Kita tahunya ini koordinat kartesius. Kartesius. Berapa ya? Tahu ini boleh 3,4. Nah, mau cari koordinat polar, ya nak? Mau dicari koordinat polar, gimana? Halo? Ini adalah x, y, nah nih. Ini x, ini y kan? Berarti x-nya adalah 3, y-nya adalah 4. Dari sini kita bisa cari r kuadrat berapa? Kan Pitagoras. X kuadrat tambah y kuadrat enggak? Halo? Ingat ya? Gambar yang apa tadi yang sebelumnya ada? Ini. Nampak nih? R kuadrat adalah S kuadrat. Kan berlaku Pitagoras 2 dimensi. Itu enggak? R kuadrat adalah S kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti ini ya. S kuadrat sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berapa tuh? 9 tambah 16 adalah 25. Berapa R? Radius atau jari adalah akar 25 adalah 5. Berapakah theta? Theta pakai rumus tangen. Ingat nggak? Tangen theta. Tangen theta adalah Y per X. Karena X-nya 3, Y-nya 4. Berarti ini adalah Y-nya 4, X-nya 3. Berapa theta? Halo? Berapakah theta? Theta adalah arcus. Ingat nggak? Arcus dari tangen yang harganya 4/3. Jelas ya? Pecahan gitu apa pakai arcus ini. Ya. Theta adalah arcus tangen 4/3. Jadi bukan derajat. Ya. Kalau istimewa bisa kita cari. Kalau istimewa ya begini. Sehingga berapa koordinat kartesiusnya? Yang ini. Yang ini jadinya apa? Jadilah R, theta. R-nya adalah 5. Theta-nya adalah arcus tangen dari 4/3. Inilah koordinat apa? Polar. Mungkin di SMA disebut juga koordinat kutub. Ada kan? Koordinat polar disebut juga koordinat kutub. Sudah jelas bolak-baliknya ya. Jadi dari koordinat kartesius bisa ke polar, koordinat polar bisa ke koordinat kartesius. Do you understand so far?
Oke. Oke. Ya. Yang lain itu sama simetri. Kalau nggak masalah simetri itu kan Anda bisa lihat ya. Kita save dulu. Saya ambil ini. Ini tadi koordinat polarnya ya. Yang tadi ini bentuk koordinat polar bisa jadi kartesius. Nah, ini yang rumus umumnya dari ini berasal dari rumus cos dan sin. Cos adalah XPR, sin adalah YPR. Kemudian ini tadi Pitagoras jadi kan bahwa R kuadrat adalah S kuadrat tambah Y kuadrat. Untuk cari theta kita menggunakan tangan dengan theta adalah Y per X. Jelas di sini? Nah, kita teruskan lagi. Ini contohnya ya kalau diketahui X ini koordinat polar, kita jadi kartesius jadinya 1,3. X-nya 1, Y-nya akar 3. Jelas maksudnya? Halo, bisa lihat di transparan yang di apa minggu ke-9 ya. Apa sesi di berapa nih? 10 ya. Sesi 9. Betul. Session of 9 ya. Kita teruskan. Ini sama juga kebalikannya. Curve, kalau curve ini adalah kurvanya. Kurvanya, karena bentuk lingkaran, ya kurvanya kurva lingkaran. Jelas maksudnya? Karena persamaannya persamaan lingkaran. Kita teruskan lagi. Sampel. Udah. Nah, ini yang simetri. Kalau Anda lihat gambarnya, halo, look at the whiteboard. Apa itu? Ini gambarnya seperti apa nih? Anda lihat gambar ini seperti apa nih yang pertama nih? Bola seperti bola lampu ya, mirip ya bola lampu yang pijar, bukan yang neon ya, pijar. Atau bisa juga apa nih? Kayak Gucci gitu, bisa macam-macam. Kalau ini daun ya. Yang daun ini biasanya apa? Kardioda, kardiot. Kardiot itu artinya jantung ya. Ini juga sama seperti lampu. Kalau ini simetrinya di sumbu X. Kalau ini sumbu simetrinya di mana nih? Dan ini, nah ini yang sumbu Y ya. Kalau kita lihat. Nah ini mungkin pola-pola ini, karena bukan PDI ya. Kalau produk design engineering memang ke arahnya ke art, seni ya. Itu enggak? Produk design engineering, desain, ke arah desain. Kalau Anda ke arah bisnis nanti ya. Business engineering. Oke. Jadi bentuk ini graphing polar curve with technology ya. Teknologinya ke arah dari apa? Kurva dari koordinat polar. Jadi apa seperti bunga, siapa itu desain ya. Ini latihannya, Anda bisa latihan dari sini guys. Nanti Anda bisa ambilkan soalnya di situ kalau mau latihan. Ya. Dari ini apa? Plot the point whose polar coordinate are given. Ya, ini yang diberikan ini kan koordinat polar, Anda ubah ke dalam koordinat kartesius atau gambarkan. Then find two other pair of polar coordinate of this point. Di mana R-nya positif dan juga mungkin ada F-nya negatif. Jelas sampai sini? Halo? Ya, udah. Nah, ini kalkulus on polar coordinate. Jadi kalkulus dari koordinat polar. Nah, mengapa ini terjadi bentuk rumus ini?
to develop ya dalam pengembangan formula dari luas suatu daerah di mana batasannya dari A ya dari persamaan itu ya kita membutuhkan formula untuk luas adalah A adalah setengah R kuadrat theta. Anda tahu data mengusulkan di mana? Hello. Hello. Walaupun Anda orang arah teknik industri yang arahnya ke bisnis engineering, paling tidak tahu ini gambar apa nih? Curing. Bukan segitiga ya. Bagian lingkaran itu kan. Ya mungkin bahasa Inggrisnya ya itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya curing. Sektor ya. Sektor juring. Jadi bahwa bagian lingkaran itu kalau kita lihat ya berapakah luasnya itu bisa kita gambarkan. Dan ini satu lagi ya tutup. Ini tadi. Jadi nanti sebetulnya kita membuktikan luas daerah, region, area, ya nak? Luas daerah atau lambangnya A itu adalah integral, misalnya sini sudutnya theta, berarti theta 1 sampai theta 2 dari setengah, jadi apa? Rumusnya setengah R kuadrat d theta nanti, ya. Setengah R kuadrat d theta. Sebetulnya setengah R kuadrat d theta. Jadi A dengan setengah R kuadrat theta. Ya. Atau ini boleh ditulis setengahnya dikeluarkan theta 1 sampai theta 2 R kuadrat d theta. Sama kan? Setengahnya dikeluarkan. Nah ini asal usulnya dari mana? Nah ini kita tarik ya. Ini adalah misalnya kita anggap nih bagian lingkaran. Kayak seperempat lingkaran ya. Kemudian ini kita tarik. Apa ini? Ini juring. Juring. Ya nak? Berarti ini apa? Ini adalah theta 1, theta 2, theta 3, dan seterusnya. Ya kan? Misalnya sini theta 1 sampai theta 2. Dari 0 sampai pi per 2. Ya nak? 90 derajat itu pi per 2 misalnya. Ini O. Nah, dari sini Anda bisa cari sebetulnya luas area itu adalah luas juring kecil-kecil itu kan. Oh ya, luas juring berapa? Kita tambah sini. Kalau ini ada bagian lingkaran, ya ini bagian lingkaran. Ambil luas juringnya ini. Di sini. Ini adalah theta I, theta I ya. Ini adalah theta I. Ini AB. Ada tahu luas lingkaran berapa? Halo, luas lingkaran adalah PR kuadrat, betul nggak? Ya kan? Luas lingkaran PR kuadrat. Nah, sekarang berapa luas juring ini? Ini secara umum. Yang kuning. Luas juring atau sektor, mungkin bahasa Inggrisnya. Nanti ada tempering lain lagi ya. Luas juringnya apa? Luas juring itu adalah apa? Lingkaran itu ada, saya tanya enggak, lingkaran itu ada berapa radian?
Halo. 2pi radian. Betul nggak? Sudut ini berapa? 2pi. Nah. Sudut lingkaran kan 2pi kan? 2pi radian. Sedang ini theta i. Ya, theta atau theta aja. Theta i ini. Mencari itu kan seperti anak SD. Yang ditanya adalah theta sudutnya. Betul nggak? Yang ditanya theta dibagi. Yang diketahui sudut lingkaran 2pi kali luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Betul nggak? Halo. Jelas nggak habis ini? Dia ini habis UTS hilang orangnya. Itu ujian nanti. Karena UTS ini membantu Anda. Saya tidak mau nanti koreksinya agak tenang. Ya. Nah, sekarang Anda lihat sini. Betul nggak? Seperti Anda boleh, kalau 3 kue sekian, berapa 5 kue? 5/3 kali harga 3 kue. Betul nggak? Ini sama nggak? Kalau sudut lingkaran adalah 2pi, luas lingkaran adalah pi r kuadrat, berapa luas juring ini? Yang kuning. Luas juring adalah sudutnya adalah theta per theta i atau theta aja sini per sudut lingkaran adalah 2pi kali yang sama tuh luas lingkaran pi r kuadrat. Di sini yang Anda coret apa nih? Halo? Pi-nya, betul nggak? Tinggal apa? Apa yang tinggal? Setengah r kuadrat theta, betul nggak? Halo? Ini yang A tadi itu. Luas juring itu A ya. Betul kan? Jadi sudah buktikan, saya buktikan mengapa luas juringnya adalah setengah r kuadrat theta. Jelas nggak? Mengapa setengah r kuadrat theta? Kan? Nah, dapat ini kan? Rumusan ini. Nah, ya. Nah, berarti yang ini apa? Halo? Luas ini adalah setengah. Ya. Setengah kali. Ya. Setengah. Oh ya, ini kita namakanlah D delta theta ya. Delta theta nih. Ini bagian kan. Delta theta, delta theta, delta theta. Berarti setengah sesuai rumusnya tadi apa? Halo? Setengah R kuadrat kali delta theta 1 tambah setengah R kuadrat kali delta theta 2 tambah setengah R kuadrat kali delta theta 3 dan seterusnya. Terakhir setengah R kuadrat delta theta I atau N. Enak. Berarti A itu sama dengan apa? Nah, A itu sama dengan sigma, betul enggak? A itu sama dengan sigma, I-nya dari 1 sampai N, atau ini N ini namanya. N, theta N. Terus ini di setengah R kuadrat delta theta. Ini sama dengan di dalam matematik diskrit bahwa sigma itu adalah diskrit. Betul enggak? Halo? Integral itu adalah kontinu. Diskrit itu maksudnya apa? I-nya itu enggak boleh pecahan 1, 2, 3, 4, 5. Itu enggak bilangan asli atau bilangan caca. Ya enggak? Tidak ada 1/2, enggak ada. Tetapi kalau kontinu semua masuk kan? Mau akar, mau apa kek masuk semua. Itu kontinu. Ini berubah menjadi integral. Batasnya dari theta 1 sampailah theta 2. Sehingga ini menjadi setengah R kuadrat delta theta jadilah D theta. Tengahnya boleh keluar. Maka terjadilah rumus ini. Luas daerah dalam koordinat polar, ini dalam koordinat polar ya. Luas daerah dalam
koordinat polar. Sudah jelas sampai sini? Itulah asal-usul rumus itu dari ruas Turing tadi. Atau bahasa Inggrisnya sektor. Ya. Jelas? Tengahnya boleh keluar. Jelas sampai sini? Miss, do you understand so far? Yes, I do. Oke. Ya, itu yang mesti saya tunjukkan Anda. Kita belajar ini bukan dihafal, tetapi bisa diturunkan. Nah, satu saat Anda menemukan masalah di teknik industri, ya pasti pekerjaan Anda lebih banyak ke bisnisnya ya. Tetapi pemula-pemulanya itu bisa Anda turunkan, bisa Anda temukan. Find the pemula yang Anda riset misalnya. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, maka Anda bisa menggunakannya. Jadi, nah rumus ini biasanya untuk bendera polar ini yang kardiot. Jadi misalnya ada example, contoh ya. Contoh, diketahui R adalah 1 ditambah cos theta. Ditanya luas daerah. Oh ya, ini kalau kita gambarkan jadinya apa? Mungkin bentuknya kardiot dulu. Ini X, ini Y kan. Berarti ini nanti theta, ini sudut ya. Ini O. Ini seperti daun ya. Saya pernah terangkan dulu ya. Waktu kita mencari panjang kurva, ya enggak? Halo, ada kan panjang kurva? S sama dengan integral, ada kan? Nah, ini bentuk dalam koordinat polar. R-nya itu adalah 1 tambah cos theta, itu bisa macam-macam bentuknya. Kardiot itu apa artinya? Kalau batu setan dulu, kardiot apa? Jantung. Ya, kardiot itu jantung. Maka kardiologi apa semacam bahasa Inggrisnya kardiot itu jantung. Sebetulnya dalam bahasa apa itu core ya. Jantung itu core. Nah, kardiot. Mengapa ada salah enggak dalam bahasa Indonesianya? Anda lihat di apa? Bridge tahu ya, kartu Joker apa itu? Ada gambar hati kan? Mengapa orang sebut hati? Tahu maksudnya enggak? Saya pernah terangkan ini. Itu sebetulnya bukan hati, si jantung hati sebetulnya. Betul enggak? Tapi orang akhirnya ambil kesimpulan itu hati. Apakah hati bentuknya seperti itu? Coba lihat gambar-gambar biologi. Hati enggak bentuk itu. Benar enggak? Benar enggak? Coba Anda lihat disebut hati, lambang ini. Saya kasih. Jadi ada salah kaprah menurut saya. Lambang ini sebetulnya kardiot. Mengapa disebut hati? Karena maaf sih ini historinya apa? Ini historinya gini kan? Asmara kan si jantung hati, betul nggak? Karena ini disebut si jantung hati, ya orang yang dikasihinya, maka kata hatinya yang muncul, jantungnya hilang. Karena ini lambang jantung, kardiot itu, sehingga grafiknya disebut kardiot
Kardiodida, ya. Kardiodida, ya itu artinya jantung. Nah ini salah kaprah di bahasa Indonesianya disebut si jantung. Lambang ini adalah hati. Benar. Selama ini disebut lambang itu adalah si jantung hati. Artinya orang yang sangat dikasihinya, pacarnya, ya, jadi disebut si jantung hati. Sebetulnya bukan hati ini, sebenarnya adalah jantung, ya. Ini adalah core sebetulnya, ya. Core. Mungkin dalam apa tuh? Kardiot, kardiodida, ya. Kardiot, kardiot, ya. Hati ini adalah jantung. Jadi ya itu tahu aja lah. Oke ya. Nah sekarang kita cari nih. Kita tahu luasnya apa? Area adalah setengah kali sudutnya. Ah, karena ini melingkar. Hati-hati ya. Ini melingkar bisa dari 0. Ada kan yang ambil setengahnya itu, hitung setengahnya 0 sampai apa nih? 0 sampai pi. Dan pi sampai 2 pi. Betul enggak? Tetapi ada yang kadang-kadang kalau kita hitung 0 sampai 2 pi melingkar, kalau hasilnya bukan 0, itu udah jawabannya. Tapi kalau 0 nggak mungkin kan? Impossible. Harus kita cari setengah areanya, setengah luasnya 0 sampai pi. Nanti luasnya berapa? Kali 2. Ya nak? Nah, sekarang kita coba hitung. Ini adalah setengah theta 1, secara rumusnya theta 1 sampai theta 2, R kuadrat D theta. Nah, sekarang kita lihat R adalah 1 ditambah cos kuadrat theta. Berapa R kuadrat? Halo? R kuadrat adalah, salah nih. Pangkat 2. Ya nak? 1 ditambah cos theta, pangkat 2. Berapa? Pakai segitiga Pascal. Ya nak? Segitiga Pascal apa? Kuadrat suku pertama, 1 kuadrat 1. Gitu nak? Ya kan? Ditambah 2 kalinya. 2 kali 1, 2 kali cos. 2 cos theta. 2 cos theta. Ditambah kuadrat suku kedua. Cos kuadrat theta. Nah, ini kan R kuadrat. Sehingga yang luasnya tadi adalah setengah dari 0 sampai 2 pi. Kita coba 0 2 pi. Kalau hasilnya 0, enggak boleh 0 sampai 2 pi. Harus 0 sampai pi setengah area. Ya. Sini R kuadrat D theta. Kita masukkan. Jadi A-nya adalah setengah integral 0 2 pi. R kuadratnya berapa tadi? R kuadratnya adalah 1 ditambah 2 cos theta ditambah cos kuadrat theta kurung D theta. Nah, ini kan 41 ceritanya. Betul enggak? Ini dipecah menjadi 3. Kita pecah menjadi 3 bagian. 3 bagian. Parsial. Ya. Jadi ini adalah setengah kali, pecah jadi 3. Apa? Integral 0,2 pi. 1 kali D theta apa? D theta enggak? Ditambah 0 sampai 2 pi. 2-nya boleh keluar. Tinggal cos theta. D theta. Betul enggak? Kan 2 cos theta, ini 2 D theta. Ditambah 0 sampai 2 pi. Cos kuadrat theta D theta. Ini apa? Integral yang kerap kali dijumpai. Ingat enggak? Integral yang kerap kali kita jumpai kan integral cos kuadrat theta, integral sin kuadrat theta, termasuk integral kosekan theta dan d theta, dan integral sekan theta d theta. Nah, kita hitung nih berapa nih? Halo? Kalau integral cos apa? Integral cos apa? Sin theta. Hati-hati, integral sin min cos theta. Kita tulang cos min sin. Ya, hati-hati itu. Nah, sekarang yang jadi masalah ini kan. Cos kuadrat theta gimana? Halo? Sin theta namanya. Integral
cos kuadrat theta d theta. Masih ingat? Bisa pakai rumus reduksi kepanjangan. Kita pakai yang cara simpel, pakai sudut kembar. Masih ingat sudut kembar? Untuk cos, sudut kembarnya ada 3 rumus kan? Halo. Cos 2 theta berapa? Untuk sudut kembar kan ada 3. Cos 2 yang pertama, cos 2 theta adalah cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Yang kedua, cos 2 theta adalah dalam cos. Kalau dalam cos, 2 cos kuadrat theta min 1. Betul nggak? Ini datangnya, kalau sin kuadratnya saya ganti dengan sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 kan. Sehingga sin kuadrat adalah 1 kurang cos kuadrat enggak? Dimasukkan sini jadi ini. Rumus ketiga berasal dari rumus nomor 1. Bahwa cos 2 theta adalah dalam sin. Terbalik 1 kurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2 theta, theta. Yang mana aja ini? Ini kan ada nih cos kuadrat theta. Mana yang cos? Ini kan dia. Halo? Ya kan? Sehingga rumus nomor berapa nih? Nomor 2 yang kita pakai kan? Nomor 2 adalah cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Cos 2 cos kuadrat theta min 1. Yang kita mencari ini kan? Min 1 pindah sini. 1 tambah cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Nah, berapa cos kuadrat theta-nya? Halo? Berarti cos kuadrat theta adalah 1 ditambah cos 2 theta per 2. Ya enggak? Masuk sini. Ya. Jadi kita masukkan sini integral apa? 1 ditambah cos 2 theta per 2. D theta kan? Ini kan bisa kita pecah menjadi berapa? Halo? Integral setengah ditambah setengah cos 2 theta. Ini dulu sudah pernah kita terangkan nih. Ya kan? Di integral yang kerap kali dijumpai. Ini sama dengan apa? Setengahnya boleh keluar, tinggal d theta saja. Setengahnya boleh keluar, tinggal cos 2 theta d theta. Setengah kali integral d theta apa? Theta kan? Nah, hati-hati ini. Sudutnya ini tidak sama. Sudutnya tidak sama. Berarti ini tambah setengah, kasih jarak. Sini apa? Cos 2 theta D 2 theta. Betul enggak? Berarti ini setengah theta ditambah setengah kali. Oh ya ini. Ini berapa kali D 2 theta berapa? 2 D theta enggak? Jadi kan diferensial di 2 theta, 2 kali D theta enggak? Kan 2 kali turunan 1 theta kan D theta. Nah, terjadi kelipatan 2 supaya 2 menjadi 1 di depan dikali setengah. Sehingga hasilnya apa? Setengah kali setengah adalah 1/4. Enak? 1/4. Integral cos U DU adalah sin U. Tambah C ya. Tambah C kita nak buat. Enak? Nah, ini yang kita pindahkan ke sini nih. Tadi. Pindahkan ke sini. Nah, sehingga ini hasilnya A adalah setengah kali. Tadi ini hasilnya apa? Integral dari theta adalah theta. Ini apa itu? Ya, adalah theta ditambah 2 kali integral kok ini integral d theta theta. Nah, tambah 2 kali integral cos theta d theta mana teh? Apa hasilnya? Apa hasilnya? Integral cos theta adalah sin, ya enggak? Karena turunan sin adalah cos kan? Sin, ya. Integral cos theta d theta adalah sin theta. Tambah ini yang kita salin nih tadi nih mana nih? Integral cos theta 2 t
kuadrat theta d theta adalah ini. Setengah theta tambah seperempat sin 2 theta. Setengah theta tambah seperempat sin 2 theta. Harga batas 0 sampai 2 pi. Ya enggak? Oh ya, ini theta dan setengah theta kan bisa dijumlahkan. Itu enggak? Hasilnya apa? A adalah A itu area. Area itu luas. Theta tambah setengah, 1/2 theta ditambah 2 sin theta tambah seperempat. Nah, ini terserah ya. Sin 2 theta, harga batas 0 sampai 2 pi radian. Sehingga berapa areanya? Areanya sama dengan, nah, masukkan batas atas 2 pi, batas bawah 0. Ya nak? Setengah, 1/2 kali theta batas atas 2 pi kurang batas bawah 0. Ya nak? Halo? Yang kita ganti kan tetanya. Sin theta. 2 theta. Ya nak? Ditambah 2 sin theta. Berarti ditambah 2 sin theta. Theta pertama 2 pi. Sin kurang sin. Betul enggak? Sin theta batas atas. Sin 2 pi kurang sin batas bawah 0. Ditambah berapa? Seperempat sin. Nah, 2 theta. Berarti 2 kali 2 pi berapa? 2 kali 2 pi berapa? 4 pi dikurang sin 2 kali 0, 0. Enak. Ingat ini setengahnya belum berperan ya. Setengah depannya ada ini setengah. Ini ada setengahnya. Ini setengah kali. Gitu enggak? Nah ini, oh ya 1/2 ini boleh dibulat jadi apa? 3/2. 3/2. Jadi kalau kita kalikan berapa nih? Ini 2-nya coret. Enak. Atau setengahnya sama 2 coret. Betul enggak? Tinggal 3/2 nak? Halo? 3/2 pi. Atau 1/2 pi. Ditambah, oh ya ini sin 2 pi berapa? Sin 2 pi berapa? Ini sin ya. Ini sin semua ya. Hasilnya. Karena cos ya. Sin 2 pi berapa? 0. Ingat, sin 0, 0. Sin 2 pi, sin pi 0. Sin 2 pi 0. Sin 3 pi 0. Sin n pi 0. Semuanya 0 ya. Berarti sini, ini 0 juga. Ini hilang nggak? Tinggal 2 kali 0. 0 ya, ini 0. Tambah seperempat kali, ini 2 kali 0 ya. Seperempat kali apa? Ini sin 4 pi 0. Sin 0, 0. Juga hilang. 0. Ya nak? Berarti ini 0 ini hilang lagi. Hasilnya apa? Iya, A-nya adalah 1/2 pi. Udah, jelas sampai situ? Halo? Ini ngerti nggak nih? Ternyata ketemu di sini ya. Sebetulnya saya waktu itu tak tahu masuk enggak ya area luasnya. Belum ya. Waktu itu salah panjang kurva aja. Panjang kurva. Ini luas daerah yang dibatasi oleh melingkar 0 sampai 2. Kalau hasilnya 0, tidak mungkin, impossible. Maka Anda harus setengah area ya. Kalau seandainya hasilnya ini A, ya, A sama dengan 0, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka cara carinya setengah A adalah
Integral batasnya 0 sampai ini setengah sampai pi, bukan 2 pi ya. Itu ya. Tadi kan 2 pi. Nah, maka dia 0 pi baru sini r kuadrat d theta. Itu rumusnya yang pakai. Sehingga setengahnya bisa dicoret kiri kanan. Betul enggak? Setengahnya bisa dicoret. Sehingga terdapat areanya integral 0 pi r kuadrat d theta. Kalau A-nya kita dapat 0, itu tidak mungkin. Dari gambar ada kan? Sudah jelas sampai sana? Halo? Nah, terus. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Ya. Nah, di situ ada, kalau Anda lihat, rumusnya jadinya setengah R kuadrat D theta tadi ya. Nah, ini ada lagi untuk contoh 7. Anda lihat. Sampai sini dulu ada pertanyaan dulu? Halo? Mana ada? Nah, kita lihat. Oke. Nah, ini. Contoh 7 ini adalah find the area enclosed by one loop. By one loop. Itu ada 4 kan. Kayak daun. Ini kayak daun. Ya. Kardiot. By the right loop is swept out by a ray. They rotate from rotasinya dari min pi per 4. Tahu maksudnya min pi per 4 itu di kuadran keempat ya enggak? Sampai ke plus pi per 4. Paham enggak maksudnya? Arahnya berlawanan arah jarum jam. Ya, arahnya berlawanan jarum jam. Jadi kalau kita gambarkan, dia bergerak dari sini ke sini. Halo? Jadi bergeraknya dari sini ke sini nih. Ini adalah tetanya min pi per 4, ini tetanya plus pi per 4. Paham? Ini contohnya ya. Oke. Soalnya ini deh kan. Soalnya adalah R cos 2 theta. Tapi batasnya minta rotasinya. Jadi kalau kita gambarkan, ini. Gambarnya tadi jadinya mana? Salah satu bagiannya ya, yang minta ini. Jadi gambarnya itu digambarkan nah ini putus-putusnya ini sama ini pas tengah-tengah. Ini adalah tadi digambarkan tetanya. Teta yang di sini, halo, teta sini adalah sudutnya ini. Ini negatif kan? Ini kan sudut negatif nih. Orang keempat itu bisa sudut negatif, bisa nggak dari sini plus ya. Paham nggak? Kalau saya hitung dari sini ke sini, itu plus. Tapi kalau yang ke bawah gini, kalau arahnya berlawan arah jarum jam, tandanya positif. Kalau menurut arah jarum jam, tandanya negatif. Sehingga ini adalah sudutnya, ini adalah apa? Min pi per 4. Kalau ini tetanya plus pi per 4.
Ya, ini yang arah positif itu ini kan. Maka batasnya diambil min Pi per 4 sampai plus Pi per 4. Sudah jelas? Halo? Ya. Nah, hanya tanya ini. Berapa luas ini? Di mana ini adalah tadi R adalah cos 2 theta tadi. Cos 2 theta ini. Ya. Cos 2 theta. Ini boleh. Halo. Ini tanya luasnya berapa? Ini ingat tidak nih? Yang kita hitung itu kan batasnya arahnya berlawanan arah jam. Tapi posisi yang sini simetrinya itu tetanya min Pi per 4. Yang ini adalah plus Pi per 4. Tetanya. Sehingga batasnya dari min Pi per 4 sampailah plus Pi per 4. Nah, berarti berapa R kuadrat? Halo. R kuadrat adalah kosinus kuadrat dari 2 theta. Maka area adalah integral setengah integral theta satunya adalah min Pi per 4 sampai theta 2-nya plus Pi per 4. Karena R kuadrat D theta. Kalau maksud setengah integral min Pi per 4 sampai plus Pi per 4. R kuadrat berapa? Cos kuadrat dari 2 theta D theta. Nah, ini cerita kalkulus 1 lagi. Menyelesaikannya kalkulus 1 ya. Ya kan? Bagaimanakah menyelesaikan cos kuadrat 2 theta D theta? Halo. Gimana? Nah, ini cerita apa lagi? Sudut kembar. Sudut kembar. Kalau ada cos kuadrat 2 theta, berarti 2 kali sudutnya berapa? 4 theta ya. Berarti rumus pertama adalah cos 4 theta. 4 theta adalah cos kuadrat 2 theta kurang sin kuadrat 2 theta. Rumus nomor 2 adalah dalam cos. Kosinus 4 theta adalah 2 cos kuadrat min 1. Ya enggak? Sudut ini adalah setengah kali. Setengah kali 4 theta adalah 2 theta. Rumus nomor 3 adalah kosinus 4 theta adalah terbalik. 1 dikurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 4 theta, 2 theta. Mana yang berhubungan min? Halo? Yang berhubungan dengan cos kuadrat 2 theta mana? Sini. Ini kan? Theta juga. Coba ambil yang ini. Yang nomor 2. Jadi apa? Sorry. Min satunya pindahkan ke kiri jadi 1 tambah. Ya enggak? Kosinus dari 4 theta sama dengan 2 cos kuadrat dari 2 theta. Berapa? Berapa cos kuadrat 2 theta? Halo? Maka kosinus kuadrat 2 theta adalah 1 ditambah kosinus dari 4 theta per 2. Jelas? Ini yang kita substitusi. Ini cerita kalkulus 1 kan? Hei. Udah jenuh ya? Anda bisa ada kalkulus 3. Tapi nah kalkulus 3-nya ya belajar integral lipat 2. Mudah-mudahan. Nggak tahu itu tergantung dari akademis sih.
Biasanya saya kebagian kalkulus 1 dan kalkulus 3. Ya. Tapi tidak tahu ya, kalau mereka tanya saya pilih yang saya ajar dari awal, dari enak ya. 1, 2, 3. Do, re, mi. Baik, kita masukkan ini. Ya. Jadi ini apa? Ini saya pindahkan ke atasnya supaya tinggal ganti sini. Apa nih? Jadi area luas dalam koordinat polar adalah apa nih? Setengah integral min pi per 4 plus pi per 4. Nah, R kuadratnya berapa? Oh ya nih. Cos kuadrat tetanya kita ganti yang di atas tadi apa? Halo. Cos kuadrat tetanya adalah 1 tambah cos 4 teta per 2 nak. Ini bisa keluar di luas ya. Saya tahu Anda. Ini tidak bisa digabungkan dengan PDE lain. Materinya sedikit beda, ada bergeser. Kakak 1 Anda kan belum belajar deret kan? Belum ya? Habisnya deret. Mungkin minggu depan apa masuk ke deret. Deret konvergen divergen. Ya. Nah, kalkulus yang di tempat lain masuk di kalkulus 1 gitu. Nah, kita masukkan nih, cos kuadrat 2 theta adalah apa? Adalah tadi apa? 1 ditambah cos 4 theta, 1 tambah cosinus 4 theta per 2 d theta. Nah, duanya ini diapain? Tarik keluar. Jadi apa jadi? Area luas areanya berapa? Setengah kali setengah seperempat. Nah. Tinggal apa? Nah, ini kita tinggal pecah dari 2. Ya, setengah mai 2 ini kan jadi setengah kali setengah seperempat. Ini dari min pi per 4 sampai pi per 4. 1 kali d theta, theta nak. Atau d theta dulu, enak. Ditambah integral dari min pi per 4 sampai pi per 4. Ini kosinus 4 theta d theta. Kurung tutup. Halo. Nah, ini sudut ini tidak sama. Ya. Tidak sama kan? 4 theta. Sudutnya tidak sama. Karena tidak sama harus disamakan. Jadi apa? Area sama dengan 1/4 kali. Ya, ini bisa saya biarin dulu ya. Min pi per 4 sampai pi per 4 integral d theta salin. Hati-hati ini. Ini kasih jarak min pi per 4 sampai pi per 4 kosinus 4 theta d 4 theta. Kalau sama kan? Cos u du. Kalau ini 4 theta, sini 4 theta. Perhatikan. Kalau ini 4 theta, ini 4 theta, ya kan? D 4 theta. Integral cos u du. Cos u du. Turunannya apa? Ini turunan berapa? Diferensial dari 4 theta apa? 4 d theta. Kan theta itu kan 1 d theta kan. 4 ke 1, 4. Ya enggak? 4 ke 1 d theta. Nah, padahal yang ada sini apa? Anda lihat sini. Yang di pada yang ada sini apa? D theta. Terjadi kelipatan 4 enggak? Supaya 4 menjadi 1, di depannya dikali berapa? 1/4. Nah, itu. Itu udah boleh lupa. Don't forget it. Nah, sekarang dikalikan nih. Jadi areanya berapa? Jadi areanya adalah, luas areanya adalah 1/4 kali 1, atau disalin dulu ya. 1/4 kali integral d theta apa? Integral d theta, theta, ya nak? Ditambah
Seperempat salin dulu. Seperempat integral cos U DU apa? Integral cos U DU adalah apa rumusnya suka salah tuh. Integral cos U DU adalah sin U. Karena tunan sin cos U kali U aksen. U aksen itu DU. Ya. Berarti sini sin U. Sin U. U-nya 4 theta. Agak batas min pi per 4 sampai plus pi per 4. Nah, kalau ini dikalikan, hasilnya apa? Ini hasilnya seperempat theta ditambah seperempat theta, seperempat kali seperempat, 1/16 sin 4 theta agak batas min pi per 4 sampai pi per 4. Maka area berapa? Seperempat kali, hati-hati ini. Seperempat kali theta batas atas pi per 4 dikurang min pi per 4. Betul nggak? Ya kan? Theta batas atas kurang theta batas bawah tambah 1/16. Ini apa? Sin 4 kali pi per 4. Tembus kurung atau begini boleh. Dikurang sin 4 kali min pi per 4. Itu ya. Tutup. Halo. Jadi areanya berapa? Areanya adalah seperempat kali apa? Ini min kali min plus enggak nih? Pi per 4 tambah pi per 4 enggak? Pi per 4 tambah pi per 4. Terus ini tambah 1/16. Nah, apa nih? Sin. Nah, ini 4 bercoret nih. 4 kali pi per 4. 4-nya coret. Tinggal sin pi. Betul nggak? Sin pi. Tinggal ini sin pi. Dikurang. 4-nya coret juga. Sin min pi. Ya nggak? Sin min pi. Benar gitu? Oke. Terus ini areanya adalah seperempat kali pi per 4 tambah pi per 4 berapa? 2 pi per 4. Diperkecil pi per 2 enggak? 2 pi per 4. Jadi pi per setengah tambah 1/16. Ini tinggal apa? Sin pi. Ini sin min pi, minnya keluar, min kali min plus sin pi. Ya. Sehingga A-nya adalah ini pi per 8 ditambah sin pi 0, sin pi 0 hilang kan? Tinggal apa? 1/16 kali 0, 0. Ya nah, ini kan 0. 0. Maka areanya adalah pi per 8. Apakah benar jawabannya? Kita lihat di sini. Hasilnya berapa sini? Pi per 8. Benar ya? Hasilnya pi per 8. Jelas sampai sini? Halo? Kok udah capek? Ujiannya tadi sejam aja. Sejam udah selesai kan? Oke. Kita save dulu ya. Nah, kita teruskan lagi. Ada latihan. Oh, sudah ini. Saya tulis saya latihannya ya. Ada nanti 5 kerjakan. Diketahui R adalah 3 sin theta. And outside the spheroid O
Find the area of, pakai salah-salah temu. Bahasanya hati-hati. Find the area. Ini bukan satu, tapi ini ada dua R. Find the area of the region. Of the region. Region itu daerah ya. Of the region that line. Oh sorry, that list. That list yang terletak inside the cycle. Inside. Inside the cycle. Inside the cycle R adalah 3 sin theta and oh ini inside di dalamnya ini tapi di dan and outside luarnya outside di luarnya adalah the cardioid cardioid ya cardioid cardioid sorry cardioid cardioida R adalah 1 ditambah sin theta. Ini herannya solution read page 696. Nggak ada bukunya. Susahnya dibuat begitu, yang buku yang pembuatnya aja. Ini yang harusnya ya harus enggak kasih jalan, enggak apa-apa, yang penting jawabannya dikasih tahu. Nah, supaya memudahkan mencocokkan. Nah, ini soalnya ini. Jadi satu yang di dalam, satu yang di luar. Antara. Berarti antara ya. Ada tahu maksudnya inside-nya. Ini inside ya. Jadi ada inside ya ini. Ini inside. Yang ini. Ini outside. Yang ini. Itu maksudnya. Bisa di rumah coba kerjakan. Halo. Terus. Nah, R-nya itu theta ya. Ini kalau Anda mau gambarkan gimana nih? Berarti kan kita ambil R sama dengan R. Seperti Anda X, Y sama dengan Y. Ingat nggak? Kalau ini R sama dengan R. Jadi ambil R sama dengan R. R pertama misalnya sini adalah 1 tambah sin theta. Yang satu lagi 3 sin theta. Ya, 3 sin theta. Berarti 1 sama dengan 3 sin theta dikurang sin theta. 1 sin theta. 1 adalah 3,1, 2 sin theta. Berapakah sin theta? Berapakah sin theta? Sin theta adalah 1/2, betul enggak? Kalau sin theta setengah, berapa theta? Halo? Berapa? Sin berapa dengan setengah? Atau pi per 6, ya enggak? Dari mana tuh? 30 per 180 kali pi radian. Enak. Kan 30 derajat itu sama dengan yang ditanya 30 derajat, yang diketahui kan
180 derajat adalah pi radian, itu enggak? Pi radian. Sehingga hasilnya 30 derajat adalah pi per 6 radian. Jelas ya? Pi per 6. Jadi sudutnya dari mana? Dari 0 sampai pi per 6. Ya. Mungkin gambarnya harus tahu dulu ya. Khawatirnya mungkin bisa bantuan apa ya, ada GeoGebra apa namanya? Ada untuk menggambarkan ini. Nah, kalau kita tahu gambarnya bagusnya ya, jelas. Batasnya Anda bisa lihat benar enggak? Pasti salah satunya pi per 6, 30 derajat. Tapi yang satu lagi apa? Apakah 0 derajat? Belum tahu ya. Coba kalau 0, coba masuk 0 sini. Si 0, 0. 0 kali 3, 0. Ini si 0, 0. 0 tambah 1, 1. Sin, kalau ambil 0, sin 0, 0. Kalau ini pi per 6, coba. Sin 30 setengah. 3 kali setengah, 32. 32 itu 1,5. Nah, sin 30 setengah. Setengah tambah 1, 1,5. Cocok kan? Kalau 0 nggak cocok deh. Berarti satu lagi apa? Halo? Kalau sin sama dengan setengah, setengah itu salah satu sudutnya 30 derajat. Ada lagi enggak yang setengah juga nilainya? Apa? Ya, tapi di sini sin masalahnya. Sin berapa yang angkanya setengah atau 150. Nah, itu. Jadi berarti jawabannya kan theta itu bisa yang sudutnya kecil dari 90 adalah 30 derajat. Yang satu lagi besar dari 90 apa? Karena sebut 150. Presasi ya. Sin theta sama dengan setengah. Berarti theta adalah 150 derajat. Enak. 150 derajat itu sama dengan apa? Oh ya, kurang kedua ya. 180 kurang 30. Betul. Berarti ini adalah 150 per 80. Berapa? 15 per 18. Bagi 3. 5 per 6. 5 pi per 6. Inilah batasannya. Pi per 6 dan 5 pi per 6. Jadi berapa luasnya? Halo? Ini outside artinya di luar, inside di dalam. Kan mencari luas antara itu yang luar kurang dalam. Jadi berarti areanya apa? Areanya adalah setengah integral. Nah, ini batasnya tadi. Pi per 6 sampai 5 pi per 6. Dari sini R kuadrat D theta kan? Oh, sorry. Ini ada rumusnya jadi apa? R1 kuadrat kurang R2 kuadrat. Enak. D theta. Yang besar ini adalah outside. Ini luar. Berarti apa? Setengah kali pi per 6 sampai 5 pi per 6. Ini apa? R1-nya mana? R1-nya yang gede ya. Ini R1 artinya yang offset, yang luar, yang dalam R2. R1-nya 1 tambah sin. 1 tambah sin theta kurung kuadrat dikurang R2 kuadrat. R2 yang dalam 3 sin theta. 3 sin theta kurung kuadrat D theta. Kurung tutup D theta. Ini kan R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. Sudah paham? Jelas nggak nih? Sudah ada concern. Hampir sudah. Anda teruskan, selesaikan ya. Saya absen dulu.
attendant, Benley Apreko, ngapa? Error. Error semua ya. Brighton, Kevas, error juga. Ya tadi wifi-nya harus pakai akses itu tadi yang saya tulis itu akses apa? APPS. Brian Chandra, mana Brian? Tadi datang nggak Brian? Tadi datang ya? Kalau ujian datang ya? Takut nih ya kan? Nah ini gawat. Oke. Diandra Tisto, ya? Ngapa? Error? Hah? Ya. Izaldin? Nggak ada. Jansen Nathanael? Enggak, mengapa? Kemudian Yonatan Teja, error ya. Error. Maulana Rafi, tadi datang kan? Tadi datang. Hilang. Muhammad Ilham, Rafael Kusuma, referral Owen, Owen pagi-pagi besok gak datang. Tegar, kacau lah udah dia. Wira, Satya, mana Wira? Saya juga. Oke, yang lain hadir. Oh iya, Prof. Oke, jadi ini diteruskan ya, diselesaikan. Hasilnya apa? Oke. Ya. CC. Web-webnya nice.
Pakai Jepang.